منهم تاريم الغناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhibbinars, bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Shakir Al-Atas yang akan memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat insyaAllah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibbin TV. Terus saksikan program kita di Tausiah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sony gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat berkat doa Habib. Memasuki bulan Ramadan ini Bib, pada umumnya orang-orang tuh tahu akan sholat taraweh Bib. Di dalam bulan Ramadan pasti ada sholat tarawehnya. Nah ini sejarah tentang sholat taraweh itu seperti apa sih Bib? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bercerita tentang bagaimana sejarah asal muasalnya sholat tarawih. Kalau kita bilang at-tarawih, kalau orang Betawi bilang tarawih. Taraweh. Tapi karena terbiasa sabagal lisan, udah terbiasa lisannya ngomong tarawih, akhirnya ngomongnya tarawih. Kita menilik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa fi riwayat akhar, "Wa ma ta'akhkhar." Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah yang dimana dikatakan man qama Ramadanan. Jadi ulama berpendapat tentang makna daripada hadis Nabi ini yang mengatakan man qama, apa maknanya qiyam di dalam bulan Ramadan ini. Dan aktsarul ulama berpendapat bahwa makna qiyam di sini adalah salat tarawih. Salat tarawih. Ini hadis Nabi mengatakan. Imanan wa ihtisaban, dengan iman dan penuh keyakinan balasan dari Allah, bakal Allah ampunkan dosanya. Ya. Ma taqaddam, sesuatu yang akan datang. Wa ma ta'akhkhar, dan sesuatu yang udah lalu. Di sini ulama berbeda pendapat dosa yang kecil apa yang besar. Sebagian mengatakan dengan zahirnya hadis ini dosa yang besar. Dosa yang besar. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan dosa yang besar nggak mungkin, tapi dosa yang kecil. Tapi kalau takhfif dari dosa yang besar mungkin, kata Imam Nawawi. Mengurangi atau meringankan dari dosa yang besar. Nah, itu dia maksud daripada hadis ini. Asal muasal ini berdirinya sholat tarawih ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Suatu ketika Rasulullah keluar pada malam hari di bulan Ramadan. Rasulullah keluar sholat di masjid. Dan ketika itu Rasulullah melihat beberapa sahabat ada yang sholat. Ada yang sholat. Dan begitu melihat Rasulullah sholat, mereka pun sholat di belakang Rasulullah. Jadi makmum gitu. Jadi makmum. Hari pertama ada yang ikut tapi sedikit. Malam kedua mulai kesebar, Rasulullah sholat setiap malam bulan Ramadan di masjid. Malam ketiga malah tambah ramai. Akhirnya malam keempat beliau tidak hadir lagi ke masjid. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Karena saya takut ini menjadi wajib bagi umat. Jadi sesuatu yang Rasulullah mudawamah takutnya menjadi wajib. Terus menerus Rasulullah takutkan, itu yang rahmatnya Rasulullah. Rasulullah takut sholat tarawih nanti menjadi wajib bagi umat. Terus ini bergulir hadis perbuatan Rasulullah ini sampai wafatnya. Maksudnya udah perbuatan itu nggak ada lagi. Itu terus dilakukan Rasulullah sehingga wafatnya Rasulullah. Dan begitu juga sampai di masa khalifahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus bergulir sampai di masa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika di pertengahan masa khalifahnya beliau ini melihat di masjid ini jamaah ada yang sholat sendiri, ada yang berkelompok, ada yang misah-misah. Alangkah baiknya kalau andai kata semuanya dikumpulkan sehingga dengan satu imam dia sholat. Jadi nggak seorang gitu Bib ya? Nggak seorang mencar-mencar. Ketika itu sholat mencar-mencar. Sholat di masjid tapi mereka mencar-mencar. Karena apa yang terjadi? Dikumpulkan dengan inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab dengan imamnya Ubay bin Ka'ab.
Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Karena Sayyidina Ubay bin Ka'ab termasuk daripada ahlul qurra, Ahlul yang pintar Qur'an. baca Al-Qur'annya. Masya Allah. Termasuk imamnya ketika itu. Akhirnya dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab memimpin imamnya, sehingga ketika itu Sayyidina Umar hari berikutnya melihat ketika itu jamaah sholat dengan bersama-sama dan bergabung. Akhirnya kata Sayyidina Umar, inna hadza bid'ah, ni'mal bid'ah hadza. Paling nikmatnya bid'ah, sesuatu yang baru yang enggak ada zaman Rasulullah, ini enak. Karena apa? Ketika itu persatuan umat muslimin sangat kuat dengan dikumpulkan kaum muslimin sholat tarawih dalam satu masjid, sehingga ketika itu muslim semakin bangkit. Gairahnya dalam ibadah di bulan puasa. Menilik daripada hadis ini bagaimana rakaatnya Rasulullah ketika sholat. Nah iya Bib, kadang kita kontroversi Bib ada soal rakaat. Sholat Rasulullah itu 8 rakaat, 11 rakaat. Nggak lebih Rasulullah melakukan. Nanti kalau yang lebih itu bid'ah. Ada yang bilang Rasulullah 20 rakaat melakukannya. Kita lihat hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunanil Kubra. Ya, di dalam bab fi adad rakaat al-qiyam fi syahr Ramadan. Ya, di dalam babnya adad rakaat al-qiyam fi syahr Ramadan. Beliau Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Yazid bin Khusaifah. An Yazid bin Khusaifah an Sa'id bin Yazid. Qal kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadan bi-20 rakaat. Sesungguhnya orang-orang Madinah ketika itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. 20 rakaat. 20 rakaat. Itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Dan hadis ini faqat sahahahu al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Khulasah dan kitabnya Al-Majmu'. Dan tidak lain lagi disahihkan juga oleh Imam Subki di dalam kitabnya Syarhul Minhaj. Nah, sampai di situ lagi disahihkan lagi oleh Ibnu Al-Iraqi di dalam kitabnya Tarhut Tathrib. Nggak sampai di situ lagi disahihkan lagi oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Masabih fi Salatit Tarawih. Jadi hadis ini disahihkan dengan beberapa ulama yang besar al-muhaddits. Ya, ulama-ulama hebat. Sehingga ketika itu sholat tarawih adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Yang menjadi tanda tanya, ada hadis lagi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kana an-nabiy yusalli lailatal Ramadan 11 rakaat la ziyadah. Bukan 20 rakaat itu. Jadi ada hadis dari Sayyidatuna Aisyah bahwa Rasulullah ini sholat 11 rakaat tidak lebih. Nah, jadi kontroversi hadis. Cuman dengan hadis ini bukan berarti mengatakan bahwa kita tidak boleh lebih dengan sholat 11 rakaat. Nah, akan tetapi Rasulullah melakukan sholat ketika itu 11 rakaat, tapi surat yang dibaca panjang-panjang. Yang dibaca dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Bahkan sahabat ketika itu udah duduk, mungkin udah selesai. Berdiri lagi Rasulullah. 11 rakaat, tapi seakan-akan kayak sholat 100 rakaat. Nah, karena apa? Ketika itu Rasulullah membaca suratnya dengan surat yang panjang-panjang. Akan tetapi di zaman Sayyidina Umar ketika mengumpulkan para kaum muslimin dan sholat dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk membaca surat yang pendek-pendek. Untuk meringankan mereka. Ini dia. Jadi riwayat ini boleh melakukan 11 rakaat, boleh melakukan 20 rakaat, itu benar. Yang enggak benar yang enggak sholat. Yang enggak sholat. Yang enggak benar yang enggak sholat. Nah, tapi ada juga riwayat yang mengatakan ada 13 rakaat, ada yang mengatakan 23 rakaat tarawihnya, ada yang bilang 21 rakaat, ada yang bilang mengatakan sholat tarawih 34 rakaat. 34 rakaat? 34 rakaat. Ada yang mengatakan lagi riwayat 40 rakaat. Masya 40 rakaat. Bahkan 40 rakaat ini diamalkan di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Itu ketika itu zaman Imam Syafi'i. Ya, bahkan Imam Syafi'i ketika itu di Mekah sholat tarawihnya 20 rakaat. Tapi di Madinah 40 rakaat. 40 rakaat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku lebih suka sholat di Madinah lebih daripada sholat di Mekah. Kenapa? Karena ketika itu sholat di Madinah 40 rakaat. Sedangkan di Mekah sholatnya cuma 20 rakaat. Menggambarkan apa? Semakin banyak semakin besar pahalanya. Semakin banyak rakaatnya, semakin besar pahala yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kita lihat cerita bagaimana di Tarim, mereka sholat itu mengamalkan hadis Nabi, tapi sholatnya dengan waktu yang berbeda. Oh, berbeda-beda. Beda-beda. Kadang di Masjid Al-Baqtainah itu jam 9 sampai setengah 11. Sholat taraweh 20 rakaat ditambah witir 11 rakaat. Witirnya 11. 11 rakaat. Habis itu dimulai di Masjid Ba'alawi jam 11 sampai setengah 1. Sholat taraweh 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Habis itu dari jam setengah 1 sampai setengah 2 di Masjid Al-Muhdar. Al-Muhdar. Taraweh 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Dari setengah 2 di Masjid Muhdar, setelah selesai sholat di Masjid Jami', sholat taraweh 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat sampai menjelang dekat sahur. Dari malam sampai sahur, Bib ya? Sampai sahur. Jadi waktu berbeda-beda masjid, sehingga orang ketika itu bisa mengamalkan sholat taraweh pada malam hari. Bisa menghidupkan malam hari. Ya, bisa menghidupkan malam hari dengan sholat taraweh. Nah, itu dia. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri rahimahullah rahmatul abrar, beliau melakukan sholat taraweh setiap malamnya istiqamah. Setiap malam? Setiap malamnya sebanyak 5 kali sholat taraweh. Masya Allah. Dimulai dari Masjid Baqtainah di samping Rubat At-Tarim. Setelah itu dilanjutkan sholat di Masjid Ba'alawi. Selanjutnya dilanjutkan di Masjid Al-Muhdar. Selanjutnya dilanjutkan di Masjid Jami'. Nggak sampai di situ, beliau pulang ke rumah, beliau lanjutin lagi untuk sholat lagi sendiri. Sholat tarawih sendiri lagi. Sehingga beliau kalau dihitung-hitung sholat tarawihnya bisa sampai 100 rakaat. 100 rakaat dalam sehari, satu malam. Ya, tapi dengan waktu yang berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara, siapapun mau sholat berapapun, tidak apa-apa. Nggak usah diperdebatkan, nggak usah dipermasalahkan, karena 11 rakaat pun boleh, 20 rakaat pun boleh. Yang penting kita untuk melakukan sholat tarawih semakin banyak semakin baik. Nah, insya Allah sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi kita atas perdebatan yang ada di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting itu sholat sunnah, Bib ya, bukan wajib. Sholat sunnah bukan wajib. Bukan wajib. Nah, alhamdulillah Muhibbinars, itulah penjelasan dari Habib tentang sejarah tarawih dan rakaat dalam sholat tarawih. Untuk Muhibbinars yang akan bertanya, silahkan chat di channel Muhibbin TV melalui Instagram pun boleh. Insya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Habib Abdurrahman Bisakir Atas membawa keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibbin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.